untuk untuk melakukan salah satu, kegiatan yaitu webinar yang diadakan oleh CV Konsultan Indonesia. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu peserta, untuk materi malam ini merupakan materi yang diundur kemarin malam, sebenarnya pelaksanaannya kemarin malam, tetapi karena ada kendala, ada satu hal dan lain hal, jadi kita, laksanakan malam ini. Untuk materi itu sendiri yaitu audit perpajakan dana BOS. Di sini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Kurniawan. Selamat malam, Pak. Ya, malam. Ya, baik Pak, untuk mengefisienkan waktu, mungkin langsung saja kami persilakan dengan hormat untuk membawakan materi audit perpajakan dana BOS. Baik, saya ada ya. Saya minum dulu. Ya, ya. Tanggal berapa ini? Tanggal 15 ya, Aziza? Iya, Pak. Ini tanggal 14, Pak. Tanggal 14 ini hari, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Materi malam ini adalah perpajakan dana BOS. Materi ini yang sering saya sajikan di depan para bendahara, kepala sekolah, ataupun operator dana BOS dalam rangka memastikan bahwa pajak tersebut dipotong, dipungut oleh bendahara dana BOS itu sendiri, termasuk juga memastikan bahwa setiap belanja-belanja yang dikeluarkan oleh sekolah selalu dikontrol atau dimonitoring oleh kepala sekolah itu sendiri. Ya, dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ya, Undang-Undang Nomor 2 2022 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana BOS itu sendiri, bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini. Jadi ada juga dana BOP-nya, bantuan operasional BOS, dan bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan kesetaraan. Nah, kebijakan dana BOS ini sendiri ya sudah diatur ya di Permendikbudristek ini nomor 2 tahun 2022. Jadi secara umum dana BOS ini ada dua jenis ya, yaitu BOS reguler dan BOS kinerja. Nah, sini posisi melakukan audit ini untuk memastikan yang mana kategori BOS kinerja, yang mana kategori atau kriteria BOS reguler sendiri. Nah, di peraturan tersebut sudah dijelaskan bahwa dana BOS reguler ya dan dialokasikan untuk membantu ya kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik. Jadi kata kunci dalam hal ini adalah membantu kebutuhan belanja operasional seluruh peserta didik
pada satuan pendidikan dasar dan menengah. Jadi sendiri. Yang kedua juga dana BOS ini, BOS kinerja ya, dana yang dialokasikan bagi satuan pendidikan dasar dan menengah berkinerja baik ya, dinilai kinerja baik sebagai sekolah berprestasi dan sekolah yang ditetapkan sebagai program sekolah penggerak. Jadi ada dua aliran sumber, baik itu dari BOS kinerja atau BOS reguler. Nah, syarat penerima BOS sekolah ya, khususnya sekolah dasar atau SMP ya, itu memiliki nomor pokok ya, tentu pasti di dinas pendidikan yang ada di sekarang ini pasti ada nomor pokok sekolah nasional. Yang kedua telah mengisi pemutahiran data Dapodik ya. Jadi kita memastikan juga Dapodik itu sendiri diupdate ya oleh tugas ya administrasi ya, di bawah kendali dari tata usaha ya. Yang selanjutnya memiliki izin penyelenggara pendidikan, satuan pendidikan, rekening atas nama satuan pendidikan tidak merupakan pendidik, jadi tidak merupakan satuan pendidikan kerjasama. Jadi posisinya adalah asisnya ada mantul ya. Jadi itu sendiri ya. Nah, syarat penerima dana BOS kinerja ya, penggerak ya, penerima ditetapkan setiap tahun ya oleh kementerian, berprestasi yang saya sebutkan tadi paling sedikit 3 peserta didik yang berprestasi. Jadi memang dana BOS kinerja ini memang didorong untuk bagaimana sekolah anak-anak didiknya adalah berprestasi ataupun sekolah itu sendiri ya. Jadi tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak atau SMK atau pusat unggulan. Sedangkan BOS reguler besar akurasi dihitung berdasarkan satuan dana BOS reguler pada masing-masing daerah yang dikalikan dengan jumlah peserta didik ya. Satuan biaya dana BOS reguler masing-masing daerah ditentukan oleh menteri ya. Jadi hitungan dana BOS ini berdasarkan jumlah peserta didik dan masing-masing daerah berbeda-beda. Nah, peserta didik yang dimaksud merupakan peserta didik yang memiliki nomor induk ya, satuan pendidikan. Jadi syaratnya adalah ya, memiliki nomor induk ya, satuan pendidikan itu sendiri. Seperti kalau mahasiswa seperti apa ya, karyawan nomor induk karyawan ya. Kalau mahasiswa seperti nomor induk mahasiswa. Nah, sama juga dengan sekolah dasar, ya, sekolah SMP, SMA itu sendiri. Berdasarkan data Dapodik 31 Agustus tahun sebelumnya. Jadi sumbernya dari data Dapodik tahun sebelumnya. Catatan ya untuk SLB ya, SDLB luar biasa ini luar biasa ya. SMPLB luar biasa, SMLB luar biasa, atau sekolah luar biasa, atau sekolah terintegrasi yang berada di daerah khusus ditetapkan sebagai penerima dana BOS memiliki jumlah peserta didik kurang dari 60, maka jumlah peserta didik tersebut diperhitungkan berdasarkan alokasi dana BOS yang telah ditetapkan. Jadi penyaluran dana BOS itu sendiri kita perlu ketahui bahwa ya peserta dana BOS ataupun jual BOP ya, ini berkait jual BOP tetap saya singgung ya, BOP itu sendiri khusus dana BOS ya, penggunaan dana BOS yang sudah disebutkan tadi bahwa untuk reguler untuk membantu operasional. Yang kedua pengembangan perpustakaan, kegiatan belajar ekstrakurikuler. Jadi di sini kita bisa lihat ya di data di di Arkas ya. Jadi kita minta aplikasi rencana sekolah itu ya, rencana sekolah yang sekarang bernama Arkas untuk kita lakukan pemeriksaan memastikan bahwa
Untuk dana BOS reguler berkaitan dengan kurang lebih belanja penerimaan ya peserta didik, pengembangan pustakaan, kegiatan ekstrakurikuler, pelaksanaan kegiatan asesmen atau evaluasi pembelajaran, atau administrasi ya, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru, pembiayaan layanan, pembayaran sarana prasarana sekolah. Jadi pemeliharaan sarana prasarana sekolah juga bagian dari dana BOS ya, khusus dana BOS reguler, alat pembelajaran, kegiatan kompetensi kalian, penyerapan kegiatan mendukung kesalahan lulusan dan pembayaran honor ya. Jadi khusus kriteria inilah yang dipastikan bahwa di aplikasi Arkas itu sendiri termasuk juga ketika pembahasan penetapan kebutuhan ya, belanja kebutuhan dana BOS itu sendiri yang dibagi per triwulan ya, per triwulan kurang lebih 3 kali ya, 3 kali. Nah, itu dipastikan bahwa kalau dana BOS reguler ini sudah mencakup kegiatan tersebut. Ya, di luar dari kegiatan tersebut itu melanggar ketentuan. Nah, kalau untuk penggunaan dana BOS sekolah penggerak ya, peningkatan sumber daya manusia, pembelajaran dengan paradigma baru, digitalisasi ya, perencanaan berbasis data, penggunaan dana BOS kinerja yang berprestasi ya, asesmen, talenta, kebugaran, pelatihan pengembangan prestasi, pengelolaan data, informasi, dan kegiatan aktualisasi prestasi. Ini pemberian dana BOS kinerja dan BOS kinerja berprestasi sudah ditetapkan berdasarkan kriteria yang disebutkan tersebut. Nah, latar belakang sebenarnya dana BOS ini merupakan dana dari APBN ya, APBN untuk bantuan. Ada juga yang bersumber dari APBD tapi bukan namanya dana BOS itu sendiri, tapi bisa menjadi bagian dari satu belanja untuk penyelenggaraan atau bantuan operasional sekolah. Ya karena dana APBN tentu pencairannya harus pasti ya, dipastikan memperhatikan aspek pajak ya, kepala sekolah bersama bendahara keuangan BOS itu sendiri. Jadi kewajiban perpajakan bendahara dana BOS ini diatur di Peraturan Menteri Keuangan ya nomor 231 PMK 03 2019 tentang tata cara pendaftaran, penghapusan MPP, pengukuhan PKP, pemotongan, pemungutan dan penyetoran serta pelaporan pajak bagi instansi pemerintah. Jadi ini sudah diatur regulasi secara teknis tentang perpajakan dana BOS itu sendiri. Ya, kewajiban perpajakan bendahara instansi pemerintah termasuk karena ada 4 ya. Pertama, pendaftaran yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah ya melalui bendahara, itu pendaftaran. Yang kedua juga berkaitan dengan potong atau pungut ya. Selain potong dan pungut, menyetor belanja, laporan belanja, termasuk melaporkan. Jadi ada 4 kewajiban bendahara instansi pemerintah itu sendiri. Nah, kewajiban ya mendaftarkan diri untuk memperoleh MPWP. Jadi setiap instansi pemerintah wajib mendaftarkan diri di kantor wilayah pajak ya, di KKP, di mana kedudukan instansi yang sebenarnya. Jadi secara sederhana, jika instansi punya DIPA atau DPA sendiri, jadi seperti sekolah, kalau memiliki DPA atau DIPA sendiri, tentu bisa membuat memperoleh NPWP. Nah, selama ini sekolah-sekolah ya masih melekat ya, masih tidak memiliki DIPA atau DPA, masih melekat di dinas pendidikan, sehingga NPWP tersebut tidak berbeda-beda dengan sekolah lain, satu menjadi NPWP dinas pendidikan. Jadi
pemotongan ya, pemotongan pasal 4 ayat 2 ya, sudah disebutkan bahwa bendahara dana BOS wajib memotong ya pajak penghasilan atas transaksi, jadi transaksi sewa, tanah, usaha jasa konstruksi, undian ya misalnya, pembelian barang, penggunaan jasa lainnya. Jadi sudah secara normatif ya, kalau persewaan ini ya, dikali sekarang sudah dikali 10% ya, sekarang sudah 11% ya ketentuannya, dikali nilai bruto nilai persewaan, sama juga hak atas tanah kalau ada sewa tanah. Jadi bendahara dana BOS ini tidak memotong ya sesuai dengan pasal PPh. PPh Undang-Undang 36 ya 2008 itu PPh-nya ya, Undang-Undang Pajak Penghasilan itu Undang-Undang 36 tahun 2008 telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Jadi itu PPh-nya ya. Jadi bendahara dana BOS tidak memotong PPh atas ya. Tadi pembayar pengakuan hutang, sebagian pembayaran hak atas tanah, ya, antara pribadi ya, badan dan orang lain atau badan yang tidak termasuk sebagai pajak. Jadi di PPh pasal 4 ayat 2 ini ya, yang berkaitan dengan pembayaran pengembalian hak atas tanah dan bangunan ya. Itu jadi itu yang tidak dipotong oleh bendahara. Jadi bendahara sebagaimana disebutkan tadi punya hak pokok, hak potong dan hak pokok atas setiap transaksi tersebut. Nah, untuk usaha jasa konstruksi yang terbaru ini ya, yang terbaru seperti tadi yang saya sebutkan bahwa penggunaan BOS reguler, penggunaan dana BOS reguler itu bisa berkaitan dengan pemeliharaan ya, pemeliharaan perawatan, itu bagian rehabilitasi ringan terhadap bangunan gedung misalnya yang ada di sekolah, maka menurut peraturan pemerintah ya, peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi ya, kita lihat di aturan yang lama ya di PP 51 2021 2%. Sekarang menurun ya, turun. Jadi penyedia yang memiliki sertifikat, maksudnya penyedia yang memiliki sertifikat adalah penyedia yang memiliki sertifikat badan usaha, ya, badan usaha. Penyedia yang tidak memiliki 4% sama, ya. Penyedia yang memiliki jasa kualifikasi usaha tertentu, ya. Mungkin apakah kualifikasi usaha tertentu itu penyedia yang secara perizinan berusaha memiliki kualifikasi atau klasifikasi maupun subklasifikasi di bidang spesialis. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan pajak pekerjaan konstruksi yang kualifikasi usaha tertentu. Yang keempat adalah jasa konsultan konstruksi ya, memiliki sertifikat juga usaha perizinan ya 3%, tidak memiliki 6%. Nah, pekerjaan konstruksi terintegrasi ya, berarti desain and build ini 2,65%, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi penyedia yang tidak memiliki sertifikat SBU misalnya adalah 4%. Nah, ini tentang hadiah ya, ini lewat ini karena ini jarang diperlakukan pada saat di Arkas itu sendiri ya, di Arkas di rencana belanja dalam dokumen kepala sekolah yang sudah ditetapkan. Ya. Jadi misalnya pembelian barang atau pengguna jasa dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto. Jadi kata kunci dari penjelasan ini adalah untuk wajib pajak yang masuk ke TERIA ya, PPh ya, PPh UMKM pasal 23
Oke, ada kendala teknis. Jadi atas pemilihan wajib pajak ini masuk kriteria UMKM, ya. Kita ketahui UMKM itu kenapa dia kena tarif, ya, tarif 0,5%, ya, 0,5% karena UMKM pendapatan brutonya untuk 1 tahun itu di bawah 48 miliar, sehingga dia kategori pengusaha non PKP, pengusaha tidak kena pajak, ya, pajak PPN. Jadi dia kena pajak PPH itu sendiri. Ini ketentuan tentang peredaran pengertian tentang pasal PP nomor 23 2018 itu sendiri. Jadi ketika wajib pajak baik orang ataupun usaha, badan usaha yang sudah memiliki nilai manfaat, ya, memperoleh penghasilan di atas 48%, memang dia wajib memiliki MPP. Kalau tidak, berarti dia tidak wajib memiliki MPP, tapi sehingga tarifnya 0,5% dari jumlah penghasilan bruto itu sendiri. Jadi ketentuan dari 0,5% ya dari penghasilan bruto dengan syarat wajib pajak harus menyerahkan surat keterangan. Jadi surat keterangan ini yang dimaksud, ya, pertama dia punya penghasilan di bawah 48 miliar per tahun gitu. Ada juga wajib pajak yang belum mencapai bruto penghasilan brutonya di atas 48 miliar, tapi dia minta melakukan pengukuhan wajib pajak kita sendiri, ya, pengukuhan sehingga dia dikenakan PPN saja, ya, bukan PPH itu sendiri. Jadi jika tidak menyerahkan surat keterangan bahwa dia UMKM, ya, syarat UMKM itu penghasilan brutonya itu di bawah 48 miliar. Jika tidak menyerahkan surat keterangan, maka tetap dipotong PPh pasal 22, ya, pasal 22 dengan tarif 1,5%. Baik tentang PPh ini, ya. Ini materi kita sebelumnya, ya. Materi kita sebelumnya bahwa tentang penghasilan tidak kena pajak, ya. Penghasilan tidak kena pajak. Untuk tarif pajak orang pribadi, kita lihat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, jika pendapatan 0 sampai 60 juta, ya 5%, ya 60 sampai 250 sampai 15, pendapatan 250 sampai 525, salah ya, ada kesalahannya diubah. Jadi sampai 5 miliar adalah 35%. Artinya apa? Ya, kalau bagaimana yang pegawai? Pegawai kan sudah ditanggung, ya. Kalau pegawai negeri, ya, perlu jadi catatan, pegawai negeri ini sudah ditanggung, ya, ditanggung oleh negara. Tapi ada kewajiban melaporkan pajak penghasilan itu sendiri, ya. Jadi untuk golongan, ya, TK0, ya, tanpa tanggungan, ya, bisa dikenakan pajak, ya, pajak penghasilan tidak kena pajak kalau dia sampai 54 juta. Tanggungan 1, ya, kalau tidak kawin, ya, tanggungan 2 kalau tidak kawin, sama seterusnya. Jadi kalau kawin, ya, tanpa tanggungan 58 juta, ya, kalau penghasilannya. Kalau kawin 1 tanggungan, ya, jadi 63 juta, ya, pajak penghasilan tidak kena pajak itu sendiri. Itu batas, ya, batas. Kalau yang kawin dengan gabung penghasilan dengan suami istri, ya, tidak ada tanggungan, ya, 112 juta 500.000 dan seterusnya. Jadi kalau untuk pajak, ya, dari tabel menunjukkan setiap tanggungan akan bertambah juga sebesar 45 juta. Jadi, ya. Nah, ada juga PPh pasal 21, ya, tarif penghasilan, ya. Tarif PPh penghasilan bersumber dari honorium APBN atau PBD, ya, untuk kalau ada honorium, ya,
Kalau untuk golongan 1, golongan 2, Pangkatan Tama Bintara 0%. Kalau untuk golongan 3, 5%. Untuk PNS golongan 4 ya, pejabat negara 15%. Jadi pemungutan pasal 22 ya, sehubungan dengan pembayaran. Pasal 22 ini kan sehubungan dengan pembayaran atas pembelian barang. Jadi bendahara dana BOS ini tidak memungut PPh pasal 22 atas pembelian kepada wajib pajak rekanan penjualan. Pada prinsipnya semua pembelian wajib dipungut pajak. Tetapi ada yang tidak dipungut pajak ya. Pertama, pajak atas pembelian yang tidak dipungut PPh ya. Pertama jumlahnya paling banyak 2 juta. Jadi tidak termasuk PPN, bukan pembayaran yang dipecah gitu. Nah, selanjutnya pembayaran dengan menggunakan kartu kredit pemerintah. Selanjutnya untuk pembelian BBM, listrik, benda pos dan lain. Untuk pembelian barang dengan dana BOS ya. Jadi kalau di atas 2 juta ya, ya tetap dikenakan PPN. Batasnya tidak dikenakan PPN adalah paling banyak 2 juta itu sendiri. Untuk pembelian barang ya, dan jasa yang pendanaan brutonya yang dimaksud tadi, pendanaan brutonya tidak tergolong sebagai UMKM, maka tidak dipungut PPh pasal 22. Jadi pemotongan pasal 23 ya. Jadi bendahara wajib memotong pasal 23 atas penghasilan wajib pajak berupa kalau ada diskonto, imbalan penilaian utang, hadiah penghargaan, sewa penghasilan. Nah, pembayaran yang tidak dipotong pasal 23 ya. Penghasilan yang dibayar pada terutang, sewa ya, penghasilan yang dibayar kan atau terutang kepada badan usaha keuangan atau imbalan ya, PPh penal atau imbalan yang berhubungan dengan pengangkutan. Jadi atau imbalan jasa yang telah dipotong PPh sebagaimana masuk pasal 21 Undang-Undang PPh atau pembayaran dari wajib pajak yang punya SKB outputnya. Nah, tarif pasal 23 bendahara BOS ini ya, dilihat kalau dia tidak memiliki MPP ya, sewa atau jasa tidak memiliki MPP dia 4%. Kalau memiliki MPP dia 2%. Jadi posisinya adalah kita melihat dulu posisi MPP. Beda halnya dengan penghasilan, sama juga halnya dengan penghasilan bunga, royalti atau hadiah. Kalau memiliki MPP ya 15%, kalau tidak memiliki adalah 30%. Nah, kewajiban pemungutan PPN atas belanja pada saatnya pemerintah termasuk bendahara BOS sendiri wajib memungut PPN ya, wajib memungut PPN sebenarnya atas pembelian barang garing jasa ya, barang jasa. Instansi pemerintah ditunjuk ya, jadi banyak instansi pemerintah salah satu instansi yang ditunjuk sebenarnya sebagai pemotong atau pemungut pajak itu sendiri. Jadi instansi pemerintah ditunjuk sebagai pemungut PPN yang terutang atas penjualan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak oleh PKP ya. PKP rekanan pengusaha. Instansi pemerintah wajib memungut PPN atau PPN dan PNBM yang terutang. Jadi tarif PPN sekarang ya, tarif PPN sekarang sudah 11%. Jadi akan diubah ini 11% dari dasar pengenaan jenis pajak yang tidak dipungut PPN. Sama juga ketentuan di atas bahwa jumlahnya yang tidak jumlah PPN-nya itu tidak dikenakan 10% jika transaksinya paling banyak 7%. Jadi tidak dikenakan PPN dan bukan merupakan pembayaran yang dipecah-pecah. Untuk itu sebenarnya kalau kita melihat dokumen belanja dana BOS itu sendiri ya sudah ditetapkan oleh kepala sekolah, apalagi sudah dimuat di aplikasi Arkas itu sendiri, kecenderungan memecah itu sangat terbuka. Ya, nah untuk itu
dasar kita melakukan pemeriksaan atas belanja berdasarkan per 4 bulan ya. Jadi dana BOS yang sudah turun di sekolah itu dibagi ya, dibagi tiga setiap 4 bulan itu untuk dikasih kesempatan untuk melakukan pembelajaran. Nah, dari situlah kita bisa melihat bagaimana bendahara kepala sekolah ya menyusun rencana belanjanya, termasuk juga rencana penyetoran atau pemungutan pajak sendiri. Jadi ini yang dimaksud merupakan pembayaran yang tidak dipecah, sekalipun pengambilan barangnya untuk waktu yang berbeda-beda ya. Jadi pembayaran kartu kredit, pengadaan tanah, BBM, ya jasa angkutan, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. Jadi pengusaha kena pajak rekanan bendahara membuat faktur. Jadi inilah yang terjadi bahwa dalam beberapa bendahara yang ada sekarang ini bendahara pajak, justru setiap pembelian itu sendiri sudah termasuk pajak yang dipotong sendiri oleh bendahara. Sementara rekanan tempat belanja, rekanan tempat membeli itu tidak dibebankan itu sendiri. Jadi tidak mau menyerahkan bukti NPWP atau nomor NPWP kepada bendahara. Ya. Sebagian besar demikian ya. Jadi sebagian besar demikian sehingga setiap belanja dari bendahara dana BOS itu sendiri sudah termasuk dari harga barang dan harga ditambah dengan pajaknya itu sendiri. Jadi pengusaha kena pajak ini wajib membawa faktur pajak sebenarnya. Dalam realitasnya tidak membuat faktur pajak. Justru yang membuat faktur pajak adalah bendahara dana BOS. Jadi bendahara membuat bukti potong ya untuk melakukan pemotongan. Nah ini yang tidak terjadi sebenarnya. Ini dilema dari bendahara atau dilema dari sekolah ya, ketika melakukan transaksi pembelian justru belanjanya sudah termasuk PPN ya, ditanggung oleh pemerintah, padahal kan ada belanja yang harus menjadi bagian dari tanggung jawab rekanan bendahara sendiri. Tapi ada sebagian dalam beberapa pemeriksaan saya dana BOS memang ditanggung oleh rekanan bendahara itu sendiri. Tapi kebanyakan itu ya. Jadi bukti potong ini adalah bukti penerimaan. Ini merupakan bukti pembayar pajak dari bank di dalam yang tertulisnya nomor transaksi penerimaan negara. Jadi ketika kita melihat setiap bulan itu bendahara ada tertulis nomor transaksi. Jadi kita mengecek di laporan Iya, Pak. Sudah muncul kembali, Pak. Kenapa tiba-tiba ya? Kewajiban ketiga adalah menyetor pajak yang telah dipungut atau dipotong ya. Tiga langkah menyetor pajak setelah melakukan pemotongan. Jadi ketika melakukan pemotongan maka ada bukti potongnya. Ya, jadi rekanan yang sudah melakukan pembayaran atas umpamanya transaksi belanja, kita meminta bukti potongnya ya, bukti potong, ataupun juga kita minta fotokopian bukti potong ya, bukti potong itu. Jadi ini kode akun ya untuk belanja dana BOS ya, PPH ya, pemotongan pasal 21 non final, pemotongan bendahara APBN, pemotongan bendahara APBD ya, sewa. Ini kode akun pajaknya ya, kode sama ya. Jadi menurut ketentuan di Peraturan Menteri Keuangan nomor 231 tahun 2019 pasal 23 ayat 2 kan PPH dan PPN.
yang telah dipotong ya, menyetorkan PPh di bulan berikutnya setelah pelaksanaan pembayaran sendiri. Nah, kewajiban pelaporan SPT, jadi juga bendahara wajib melaporkan setiap transaksi, ya, setiap transaksi yang sudah dibelanjakan ya paling lama 10 bulan berikutnya. Surat pemberitahuan masa PPh 21, surat pemberitahuan PPh unifikasi bagi pemerintah, yaitu surat pemberitahuan masa pemotongan ya pajak atas belanja pemerintah untuk kewajiban PPh. Jadi surat pemberitahuan PPh ini disampaikan oleh bendahara pajak ya melalui mekanisme yang saya disebutkan tadi ya, mengisi store pajak, membuat kode billing, melakukan pembayaran atau bank persepsi misalnya ya. SPT masa unifikasi untuk instansi pemerintah. Menurut pengumuman Dirjen ya tahun 2020 bahwa pelaksanaan kewajiban pajak atas pemotongan dan pemungutan serta penyutan pajak oleh instansi pemerintah menggunakan SPT masa unifikasi mulai berlaku ya. Jadi mulai berlaku di Januari dan masa pajak berikutnya. Ya, peraturan Menteri Keuangan bahwa ada tentang relaksasi pajak ya, relaksasi pajak. Nah, ini menjadi kesimpulan kita bahwa kalau belanja barang ya, kalau di atas 2 juta ya berarti ya kena PPN ya, PPN. Pasal 11 ya sekarang PPN 11%. Ya, dia kena PPN 11%. Jadi kalau dia non PKP ya, non PKP ya berarti dia tidak dipungut PPN, dia dipungut PPN. Dia dikenakan tadi 0,5 ya, 0,5%. Apabila menyerahkan, kalau dia menyerahkan surat keterangan bahwa dia posisinya UMKM, maka dia kena 1,5%. Jadi belanja jasa juga sama ya, yang ber-NPWP tadi saya sebutkan 2%, yang tidak ber-NPWP 4%. Nah, belanja jasa ini ya, belanja jasa juga ya untuk yang non PKP ya, non PKP ya. Non PKP tidak dipungut PPN. Yang di atas 2 juta PKP-nya berarti kena 11% ya. Sama belanja konstruksi juga di atas 2 juta ya. 11% non PKP tidak dipungut PPN. Kenapa? Karena tidak memiliki NPWP ya. Jadi yang bukan PKP kata kuncinya adalah tidak memiliki NPWP. Jadi kalau yang PKP itu sudah pasti ya minta pengukuhan untuk sebagai pengusaha kena pajak sehingga memperoleh NPWP. Nah, ada banyak perbedaan tentang bagaimana pemotongan ya. Biasanya kan di sekolah ada perawatan gedung seperti WC ya, toilet, seperti juga ruang guru, seperti halaman, seperti pagar ya. Maka bagaimana belanja tenaga orang atau pribadi. Nah, menurut peraturan Dirjen ya, Dirjen Pajak itu sendiri nomor 16 ya, PJ tahun 2016, bagaimana sih kita kenakan itu tukang ya. Jadi bagaimana kita mengenakan tukang itu sendiri. Nah, perlu kita ketahui ya, kalau posisinya kita perlakukan sebagai pegawai tidak tetap garing tenaga kerja lepas. Nah, di peraturan tersebut sudah mendefinisikan apa sih itu pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas. Di sini jelas bahwa di pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai tersebut bekerja. Jadi itu kategori pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas ya. Jadi posisinya adalah apabila pegawai yang hanya menerima penghasilan bersangkutan berdasarkan jumlah hari bekerja. Jadi
dia bisa menerima penghasilan pertama bekerja, yang kedua berdasarkan hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyesuaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi perbedaan di atas ya, bahwa perlakuan ini pegawai tidak tetap ataupun tenaga kerja ya, pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila dia bekerja. Ini dalam definisi ketentuan di peraturan dirjen pajak itu sendiri. Dia bisa menerima karena dia bekerja ya, berdasarkan hari kerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja. Jadi itu kategorinya. Bagaimana pengenaan PPh-nya? Ya, jadi pengenaan PPh-nya kita sudah sebut. Saya kasih contoh ya. Contoh dasar pengenaan dan pemotongan PPh-nya adalah misalnya jumlah penghasilan melebihi 450.000 sehari, yang menerima upah harian misalnya, mingguan, satuan, atau borongan sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima satu bulan kalender tidak melebihi 4.500.000. Ini kata kuncinya ya. Tidak melebihi 4.500.000. Misalnya seorang tukang bangunan ya. Seorang tukang bangunan sehari diupah ya 100.000. Dia bekerja selama 1 bulan. Maka upahnya atau honornya adalah 3 juta. Berarti dasar pengenaan pajaknya adalah ya 100.000 ya dikurang 450.000 ya. Jadi sama dengan 0 sehari ya, ataupun 3 juta ya dikurang 4 juta tetap sebagai 0 dalam sebulan. Jadi tidak melebihi dari ketentuan ya 4.500.000. Jadi PPh pasal 21 yang harus dipotong ya 5%, jadi kali 0 ya tetap 0. Jadi tidak dikenakan PPh pasal 21. Ya, ya. Beda halnya ketika diperlakukan sebagai bukan pegawai misalnya. Ya penghasilan ya, penerima penghasilan bukan pegawai ada orang pribadi selain pegawai, selain dari pegawai tetap atau lepas ya, yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan jasa yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan penghasil dasar. Jadi ini yang dimaksud ya. Ini yang dimaksud adalah penerima penghasilan bukan pegawai. Jadi penerima penghasilan bukan pegawai adalah seorang pribadi selain pegawai tetap. Jadi ada di lingkungan kita seperti misalnya penjaga sekolah ya, dia bukan pegawai tetap dan juga bukan juga pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas seperti definisi tersebut yang memperoleh penghasilan dengan nama atau bentuk apapun sebagai nama dan bentuk apapun dari pemotong PPh pasal 21 dan atau pasal 26 sebagai imbalan jasa berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Jadi yang membedakan ini adalah pertama dia bisa bekerja ya, dia bisa bekerja karena perintah. Yang kedua jumlah hari kerjanya. Kalau untuk ini ya untuk pegawai tidak tetap ya, atau kalau ini pegawai diperlakukan bukan sebagai pegawai. Artinya apa? Dia termasuk selain dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang tidak tetap garing tenaga kerja lepas ya, memperoleh penghasilan ya. Berarti apa? Dia tidak berkesinambungan memperolehnya ya, kategorinya tidak berkesinambungan. Jadi rumusnya adalah penerima ya sebagai imbalan jasa atas permintaan penghasilan pemberi penghasilan. Dasar pengenaan dan pemotongan PPh-nya apabila tidak berkesinambungan. Jadi ini saya sebutkan tidak berkesinambungan ya.
Apabila tidak berkesinambungan, ada 50% dari jumlah penghasilan bruto yang menerima imbalan. Misalnya honor seorang tukang bangunan sehari 100.000. Berarti dasar pengenaan pajaknya adalah 50% ya. Jadi ini tidak berkesinambungan. Ya, jadi ada satu kata kunci, selain diberikan perintah atau permintaan dan dari pemberi penghasilan, dia harus tidak bersifat berkesinambungan. Ya. Jadi suatu waktu gitu, tiba-tiba. Misalnya seorang tukang bangunan sehari 100.000. Berarti dasar pengenaan pajaknya 50% kali 100.000. Ya. Berarti 50.000 sehari. PPh-nya ya harus dipotong ya apabila tukang bangunan tersebut tidak memiliki MPP maka 50%, berarti 50.000 ya 250.000 per hari. Apabila tukang bangunan tidak ber-MPP maka 6%, berarti dari 50.000 berarti 3.000 ya, 3.000 per hari pemotongannya. Jadi inilah yang membedakan perlakuan antara tukang bangunan yang saya lihat selama ini dengan posisi yang bukan pegawai tapi menjadi bagian dari selain dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap itu sendiri. Demikian, silakan kepada moderator. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas pemaparan materinya mengenai dengan audit perpajakan dana BOS. Ya, seperti sebelumnya, jadi setelah materi kita akan melaksanakan sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Bapak Ibu peserta dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat ataupun bisa juga langsung raise hand. Ya, pertama kita ke pertanyaan kita ke Ibu Misbah dulu dari Inspektorat Kabupaten Aceh. Silakan Bu, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Terima kasih Bu Aziz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di slide Bapak tadi terkait dengan slide konstruksi Pak. Ya. Jadi apakah nilai jumlah pajak itu persentasenya dari DPP atau langsung dari nilai kwitansi? Kemudian ini tadi yang kita yang sudah Bapak paparkan adalah ada PP 51 tahun 2008 dan yang 2022 ya Pak. Bila kita mengaudit di tahun yang bukan tahun 2022, iya, PP. misalnya 2020, 2021, apakah masih memakai PP 51 tahun 2008? Kemudian Pak, tadi di slide terakhir itu saya masih belum begitu jelas tadi Pak tentang perlakuan sebagai bukan pegawai dan perlakuan sebagai pegawai tidak tetap. Tadi untuk pegawai tidak tetap ini tadi ilustrasinya dia misalnya tukang bangunan selama 30 hari kali 100.000 menjadi 3 juta. Sedangkan untuk yang kena pajak itu 4.500.000. Artinya dia kan kalau kita kurangi kan sudah ada di 0 Pak. Mengapa di perlakuan sebagai bukan pegawai itu dia mempunyai penghasilan per hari itu 100.000. Kemudian 50% dari 100.000 itu artinya 50.000 dia sudah dikenakan pajak. Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Ya, baik. Pertama, ketentuan di sebelum berlakunya PP 9 tahun 2002, maka kita kembali di PP 51 tahun 2008 itu sendiri ya. Perlakuannya adalah
kita kenakan 2%, seterusnya ya. Jadi kalau terhadap ketentuan tersebut tidak bisa berlaku ya, PP 9 tahun 2022 ini tidak bisa berlaku atau ditarik ke belakang ya posisinya. Jadi tidak berlaku untuk ditarik ke belakang, dia berlaku ke depan sejak ditetapkan. Ya, yang kedua, terhadap pertanyaan tentang pegawai tidak tetap ya, Aziza ya. Oke, Aziza. Ya Pak, tentang pegawai tidak tetap dengan perbedaannya Pak. Nah, jadi ya saya share lagi ya supaya kita kembali ya. Jadi ini definisi ya, definisi yang sudah ada di Permen Direktur Jenderal nomor 16 tahun 2016 ya, sudah memberikan definisi yang sedemikian rupa bahwa pegawai tidak tetap atau tidak lepas atau tenaga kerja lepas ya, jadi dia bisa digaji, jadi dia bisa pegawai yang hanya menerima penghasilan ya. Jadi pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila bersangkutan bekerja. Jadi dia bisa dikatakan pegawai tidak tetap atau tenaga lepas karena bisa tidak dikenakan yang saya maksud di sini ya, seperti 0% buat PPh-nya tidak diselenggarakan karena dia posisinya dia tidak hanya bekerja di apa namanya gini. Ada sebuah instansi, ada sebuah sekolah, ya, ada sebuah sekolah. Ketika sekolah itu, kepala sekolah membutuhkan untuk melakukan perbaikan lantai misalnya, ya, di mana tidak ada pegawai, ya, tidak ada pegawai yang sifatnya pegawai honor misalnya, ya, pegawai honor yang memiliki penghasilan dia begini. Dia bisa orang tersebut bisa menerima penghasilan di pekerjaan tersebut ya, pegawai yang hanya menerima penghasilan, dia hanya menerima penghasilan, jadi penghasilan apapun ya pegawai tersebut ya apabila dia bekerja. Nah kalau untuk yang bukan pegawai ya, yang bukan pegawai itu sendiri ya, bukan kategori pegawai, ada orang pribadi gitu. Jadi dia posisinya orang pribadi, definisinya sudah ditegaskan, dia orang pribadi selain ya pegawai tetap. Nah, siapakah dimaksud orang pribadi selain tetap yang memperoleh penghasilan dengan nama dan bentuk apapun dari pemotong ya sebagai imbal jasa. Ya, jadi kategori ini ada imbal jasa. Jadi sifatnya orang atau pribadi sebagai imbal jasa yang dilakukan atas dasar perintah dan permintaan dari pemberi penghasilan. Nah, dari definisi yang membedakan ya, ada yang bisa ya, ada yang bisa bersangkutan bekerja ya, kan namanya penghasilan pegawai tidak tetap atau lepas ini kan bisa ya hanya menerima penghasilan dari kalau dia bekerja. Kalau yang bukan pegawai ada penghasilan ya, ada penghasilan yang tidak hanya dia bekerja di pekerjaan pembangunan. Itu posisinya. Jadi kalau di tenaga lepas ini sendiri adalah penghasilannya, berarti dia bukan pegawai, bagian dari organisasi, tapi dia bukan posisi tukang bangunan, tapi dia orang pribadi gitu. Jadi saya pribadi menafsirkan hal tersebut ya, bahwa pegawai tidak tetap ataupun ya, tenaga kerja lepas hanya menerima penghasilan gitu, hanya menerima
salah satunya penghasilan diperlakukan bukan pekerjaan, lebih ke kategori dia honorium Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya jaringan di narasumber kita juga sedang ada gangguan. Silakan Pak, bergabung kembali. Pak Kurniawan, bagaimana Pak? ya. Jadi yang membedakan Bu ya, dia kalau untuk bukan pegawai, dia berkaitan dengan masih ada dalam institusinya tersebut, tapi dia posisinya pribadi. Artinya dia posisi bukan pegawai tetap, tapi dia bertugas di suatu tempat seperti satpam ya, misalnya yang punya keterampilan, ataupun juga penjaga sekolah yang punya keterampilan sebagai tukang bangunan, tapi dia posisi sebagai pribadi. Kalau untuk diperlakukan bukan pegawai, karena ada penghasilan yang peroleh selain penghasilan ini. Nah, kalau untuk pegawai tidak tetap atau kaitan dengan sekolah tersebut misalnya, berarti dia dikenakan PPh pasal 21. Tapi kalau yang bukan pegawai, ada penghasilan yang diperoleh. Ya, jadi ini orang pribadi. Jadi dia tidak membawa sebagai satpam, dia tidak membawa sebagai yang jaga sekolah, ya. Tapi dia membawa sebagai orang pribadi yang memperoleh penghasilan dalam bentuk apapun. Ya, di pasal ada penghasilan yang dipungut sebagai imbalan jasa. Tidak hanya berkaitan dengan tukang bangunan di pasal 21. Mungkin honorarium, ya, honorarium ataupun juga imbal jasa lainnya. Tapi dia masih bagian dari sekolah tersebut. Jadi saya melihat posisinya dan ya gini, ini dasar pengenaannya dan pemotongan PPh-nya apabila tidak bersifat berkesinambungan, ya. Artinya tidak bersifat berkesinambungan, ya. Kerjaan tersebut tidak namanya, tapi dia statusnya bukan tenaga kerja lepas. Yang membedakan bukan pegawai B dan A adalah, kalau B adalah di luar dari institusi misalnya sekolah, ya, dia bisa bekerja di sekolah tersebut, ya, di sekolah tersebut untuk tukang bangunan, maka dia PPh pasal 21. Tapi kalau di huruf D, dia bagian dari institusi tersebut, tapi dia seorang pribadi, ya, orang pribadi yang memperoleh penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun di PPh pasal 21 atau
Pak Kurniawan. Ya, Pak Kurniawan, mohon maaf Pak. Ya, kami hubungi pemateri dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, mohon maaf karena baru-baru kami hubungi narasumber yaitu Pak Kurniawan, katanya signal di tempatnya juga sedang bermasalah. Sekarang beliau lagi berusaha untuk cari jaringan yang bagus ya. Sambil menunggu narasumber kita bergabung kembali, jadi saya sampaikan kembali kepada Bapak Ibu sekalian bahwa untuk link absensi kami tidak sediakan. Jadi untuk absensinya itu kami ambil otomatis dari registrasi Bapak Ibu sekalian, dari daftar registrasi yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi seperti itu, dan untuk sertifikatnya begitu pun juga dengan sertifikat dan record materi yang akan berlangsung nanti akan dibagikan bersama dengan sertifikat di akhir kegiatan atau ketika semua materi selesai. Silakan Pak Kurniawan sudah bergabung kembali, silakan Pak.
Pak Kurniawan, mohon maaf Pak, mic-nya masih di unmute. Oke. Ya, silakan Pak. Jadi ini peraturan Dirjen ya, yang saya sebutkan tadi. Ya. Penerima penghasilan ya, jadi potong adalah orang atau pribadi yang satu sebagai sumber pajak luar negeri ya. Nah ini pegawai tidak tetap ini. Jadi definisinya ya, pegawai tidak tetap adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan dia bekerja, bersangkutan bekerja. Ya, jadi yang bersangkutan bekerja, jumlah hari bekerja, jumlah unit. Jadi dia lebih pasti harinya ya, lebih pasti harinya, jumlah unit pekerjaannya ya, atau penyelesaian satuan pekerjaannya. Ini yang membedakan dengan tadi yang pajak yang dikenakan pajak 50%. Nah, kalau penerima penghasil ya, penerima penghasilan bukan pegawai ya, ini ada orang ya, selain pegawai tetap atau pegawai lepas ya. Jadi lepas ini tidak terikat sebuah institusi ya. Kalau pegawai tetap yang memiliki secara rutin dan berkesinambungan memperoleh hasil ataupun gaji ya, kalau pegawai tidak tetap ini ya, ada lepas ini atau pegawai ini yang tidak ada hubungannya dengan pemberi pekerjaan ya. Jadi kalau pengertian tidak tetap ini atau lepas yang disebutkan ini adalah tidak ada hubungannya di pemberi pekerjaan. Itu ketentuan, sehingga dia disebutkan ya, ini pemotong pasal 21 ya. Ini ada aturannya. Ayat dia termasuk pengertian penerima pasal 21 ya. Oke, ada. Jadi kita kembali di regulasi ya, bahwa penghasilan ini ya. Penghasilan ya pasal 21 ya. Pegawai tetap ya. Jadi pegawai tetap baik berupa penghasilan yang sifat teratur atau tidak teratur, atau penghasilan ya, ini sesuai dengan ketentuan yang disebutkan tadi, bahwa penghasilan yang diterima pensiun misalnya, uang pesangon, imbalan ya. Jadi ini imbalan bukan pegawai, berupa honorarium dan sejenisnya ya, sebagai imbalan hubungan dengan jasa. Jadi itu yang membedakan ya, dengan definisi ini. Jadi bisa dicermati pelan-pelan ya, bahwa yang hanya menerima penghasilan ya, apabila yang bersangkutan bekerja. Sedangkan yang bukan pegawai, orang yang memperoleh penghasilan atas nama dalam bentuk apapun ya, yang dalam bentuk apapun dari pemotong pasal 21 apa? Inilah yang dimaksud pemotong pasal 21. Ini salah satu ya, penghasilan yang diterima oleh ini. Iya Pak. Baik Pak, mohon maaf sebelumnya mungkin jawabannya bisa lebih di ini lagi karena masih ada beberapa pertanyaan Pak yang akan dijawab. Oke, jadi ini kategorinya ya. Kalau sudah mencakup ini berarti sudah termasuk kena PPN itu sendiri, PPh itu sendiri. Demikian. Iya. Ya baik, terima kasih Pak atas jawabannya untuk Ibu peserta dari Inspektor Kabupaten Aceh. Mohon maaf karena tadi jaringan dari narasumber sempat terganggu. Kita
kembali Pak ke pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom. Ini lanjut pertanyaan pertama dari kolom chat ini dari Bapak Awaludin Usman. Mohon pencerahan terkait PPN apabila sekolah memiliki transaksi pembelian barang pas 2 juta. Bagaimana PPN-nya, Pak? Ya, itu tadi sesuai dengan penjelasan tadi bahwa kalau pas 2 juta ya tidak dikenakan PPN ya. Jadi kecuali di atas 2 juta baru dikenakan PPN. Akan tetapi kita lihat dulu posisinya, dia PKP atau bukan PKP ya. Kalau dia PKP, dia di atas 2 juta, tapi dia bukan saja ya PPH tadi. Kalau ada keterangan dia sebagai UMKM, ya ada surat keterangannya berarti 0,5. Kalau dia demikian, kalau sisa dilihat statusnya. Nah, syarat jadi PKP, ya pengusaha kena pajak, ya, dia punya peredaran atau penghasilan bruto 48 miliar. Kalau yang bukan PKP, ya di bawah dari itu. Tapi yang pengusaha UMKM bisa melakukan mengajukan pengukuhan ya, sebagai PKP sendiri, sebagai PKP. Demikian Aziza. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Selanjutnya, Pak, kita ke Ibu Sriningsih. Silakan, Ibu Sriningsih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak, mau tanya terkait faktur pajak. Jadi kalau untuk di perusahaan-perusahaan yang besar itu biasanya otomatis saat melakukan penjualan itu ada faktur penjualannya ya. Tapi untuk perusahaan-perusahaan kecil kalau di daerah, kalau misalnya bendahara bos di daerah itu susah untuk mendapatkan faktur pajak. Jadi perusahaan-perusahaan yang belum besar gitu ya, kita katakan belum besar itu sering tidak memberikan faktur pajak. Terus yang kedua, bagaimana jika penyedia jasa itu tidak mempunyai NPWP, apa berarti otomatis juga mereka tidak punya faktur pajak? Itu yang pertama. Terus yang kedua, bukti pemotongan ya dari bendahara, bukti pemotongan itu memang beberapa fenomena yang terjadi saat ini tuh bendahara itu belum ada bukti pemotongan ya. Kebanyakan cuma kalau kita lihat di BKU-nya itu akan bunyi terjadi pemotongan pajak itu lewat BKU. Jadi buktinya pemotongan itu belum ada. Nah, kalau sebenarnya secara standar itu buktinya seperti apa? Terus nanti bukti potong itu administrasinya diberikan pada siapa saja gitu. Terus kadang-kadang dengan tidak ada bukti potong ini ya, potensi untuk bendahara tidak langsung disetor itu besar, jadi ngeceknya susah gitu loh. Jadi kebanyakan bendahara itu seperti kurang lazim itu bahwa penyetoran itu 10 hari pada tanggal 10 bulan berikutnya. Ya, terima kasih. Iya Bu, terima kasih Bu Sri. Jadi memang faktur pajak itu ya pasti berdasarkan dari wajib pajak ya, wajib pajak. Nah, wajib pajak itu memang kalau tidak memiliki NPWP Bu, pasti tidak menerbitkan faktur pajak NPWP itu sendiri, PPN ya. Tapi dia bisa dikenakan PPH. Ya, jadi perusahaan posisinya kan faktur pajak ini kan harus dibayar oleh pengguna akhir biasa, satu pengguna akhir, yang kedua tempat belanja tersebut. Nah, kalau perusahaan atau toko ataupun juga grosir ataupun toko-toko kecil ya, toko-toko kecil
tidak menyerahkan bukti pajak, maka ataupun NPWP, berarti bendahara BOS itu sendiri yang melakukan pemotongan. Jadi harga barang sudah termasuk harga termasuk perhitungan dengan pajak itu sendiri. Jadi posisinya adalah di situ. Jadi itu kenyataan. Jadi hampir kebanyakan tempat tidak memiliki bukti pajaknya ya. NPWP-nya tidak memberikan kepada bendahara ya, bendahara. Karena kenapa? Kalau bendahara sudah diberikan kepada bendahara, otomatis tagihan pajaknya itu sendiri berlaku pada akan diterbitkan bukti potongnya oleh ataupun penagihan oleh kantor pajak kepada tempat belanja tersebut. Nah, kalau di BKU ya, buku kas umum sendiri memang tetap dicatat sebagai transaksi pajak itu sendiri ya, transaksi pajak. Nah, transaksi pajak itu yang di BKU ya kan tentu terbit yang dikeluarkan oleh kantor KPP itu sendiri sebagai bukti potong. Jadi posisinya adalah ada bukti potong, Bu, ada bukti potong pajak. Bukan ketika sudah ada bukti potong, maka tanggung jawab kita terakhir ya di akhir tahun adalah melaporkan pajak kita ya, melaporkan dalam bentuk laporan itu sendiri, Bu, posisinya. Jadi selain kita memungut, kita juga sebagai bendahara ya, untuk melaporkan pajak tersebut. Demikian, Bu Sri. Ya, kalau bukti potongnya itu seperti apa, Pak? Kalau yang kalau yang dari KPP itu kan bukti setornya, yaitu apa? Ya, ada standarnya. Ya. Kalau bukti potong, Bu, kalau pernah bayar di kantor pos ya, kantor pos itu sendiri itu termasuk bukti potong, termasuk juga kalau di SPT itu ada di bukti potong di bawah, Bu, bukti potongnya. Itu setelah sudah dilaporkan pajak PPN, ada bukti potong di lembaran paling bawah, itu bukti potongnya. Tapi kalau Ibu pernah periksa dana BOS sekolah, rata-rata bukti potongnya ada satu lembar kecil ya, yang langsung terpotong di kantor pos biasanya. Itu, Bu, yang saya lihat ya, bukti potong yang ada di sekolah itu sendiri. Mungkin Ibu pernah alami bukti potong semacam yang lain, ya? Ibu Sri, mungkin ada jenis bukti potong lain? Makanya itu, Pak, kalau kami belum pernah melihat ya. Jadi kalau kita melakukan pemeriksaan di sekolah itu cuma di BKU itu. Oh, tapi BKU. buktinya kalau bendahara menyetor itu kok belum pernah lihat. Tapi kalau bukti saat menyetor ke KPP, ke kantor pajak itu ada SSP itu ya. Iya. Ya. Kan kalau bukti potong itu kan sudah bukti bahwa sudah potongnya. Ya. Bukti potongnya sebagai bendahara selaku wajib pungut itu. Ada di depan kan, nanti saya share di grup ya. Oh iya. Contoh bukti potong, soalnya saya baru 1 bulan lalu lakukan monet dana BOS. Iya. Ya, 1 bulan. Nanti saya contohkan bukti potongnya. Iya, makasih. Ya. Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, baik, Pak. Selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan Bapak Nurhalis. Bagaimana apabila bendahara sekolah lebih membayar pajak yang seharusnya dibayar? Apakah dapat ditarik kembali ke rekening sekolah, Pak? Ya bisa, Pak Nurhalis. Jadi kita melapor ya ke KPP setempat untuk melakukan perhitungan kembali terhadap kelebihan bayar, Bu.
Pak. Jadi hanya kalau kembali lagi ke rekening sekolah itu memerlukan waktu yang lama, ya, memerlukan waktu yang lama. Jadi kalau kembali ke rekening sekolah itu memerlukan waktu yang lama. Maka cara perhitungan pajak itu, ya, memang harus hati-hati. Saya kasih contoh ya, tentang perhitungannya. Nah, hampir kebanyakan pemotongan PPh ini, ya, ini kalau sudah kelihatan ya Pak Nuralis, ya. Ini kan cara menghitung PPh ya, PPh. Nah, kebanyakan 2% ya, yang berarti harus dibayarkan. Bagaimana kalau kita menentukan pasal 23-nya ini sebelum kita menentukan, kita tahu harganya gitu. Nah, umumnya kenapa DPP-nya 2% ya? Ini kan 2% ya. Untuk mengujinya benar tidak DPP kita ini atau yang kita bayarkan ini 9.800.000 ya, maka kita menggunakan metode gross up ya, gross up PPh pasal 23. Nah, rumus yang dipakai adalah nilai yang telah dibayarkan ya sesuai dengan ini. Dan jadi kita bisa melakukan pengujian di sini ya, pengujian kali 100 bagi 98 ya, sehingga menghasilkan sama 200 PPh-nya gitu. Jadi itu jadi pengujiannya terhadap PPh itu sendiri kita lihat ya, dengan beda kalau PPh ya. Ini rumusnya sangat jelas ya. Sama ya, 100 bagi 108 ya untuk mencari DPP ketika sudah kurang PPh-nya. Demikian Pak Nuralis. Jadi itu yang bisa. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Ibu Sri Sapti Hamdaningsih. Kami dapat matrik pemotongan pajak dari KPP Pratama. Di sana tertera untuk transport kena PPh 21. Mohon penjelasannya Pak mengenai hal itu. Coba lagi. Kami dapat matrik pemotongan pajak dari KPP Pratama. Di sana tertera Iya. untuk transport kena PPh 21. Mohon penjelasannya Pak. Ya, kalau pajak PPh ya, saya bukakan lagi pajak PPh pasal 21 ya. Jadi bukti pasal 21 ini kan bagian dari ya, saya bukakan dulu buku pajak ya supaya tidak ya. PPh ya. Jadi ini bukan panduan pajak ya, jadi tidak mana lagi. Ini Bu ya, PPh ya, pasal pemotongan pasal 21 ya. Tebal. Ini buku pajak Bu, pajak PPh ya. Kedua kita memotong ke pajak PPh. Kenapa ini? Ya. Saya bukakan yang lebih ya, nah, 12 ya. Oh.
Jadi kita memakai panduan kalau untuk pajak ya. Satu. Jadi ini Bu ya. Jadi pasal 21 ini yang sama juga tadi didiskusikan bahwa pemotong pasal 21 ini atau pasal 26 ini pemberi kerja ya. Jadi pemberi kerja yang memotong orang atau pribadi atau calon perwakilan atau bendahara ya. Jadi tugas pemotong ini ya, pemotongan pasal 21 pasal 26 meliputi pemberi kerja ya, orang atau pribadi, bendahara, pemegang kas, dana pensiun. Subjeknya adalah pegawai, orang atau pribadi apa saja ya, atau badan, honorium, komisi atau pembayaran lain hubungan imbalan jasa. Selanjutnya, bukan pegawai yang menerima penghasilan berhubungan dengan pemberian jasa ya. Jadi PPh pasal 21 yang berupa apa namanya, potongan ya, potongan atas honorir, apa, potongan atas pajak kendaraan Bu ya, pajak kendaraan Aziza ya, pajak kendaraan. Ya, Aziza. Tunggu Pak, saya. Pajak dari pemotongan pajak dari KPP Pratama, Pak. Iya, Ya, di sana tertera untuk transport kena PPh 21. apakah uang representasi, uang lainnya. Jadi tidak tergolong ya, tidak tergolong pemotongan itu. Gitu. Inilah objek pajak di pasal 21. Ini PPh-nya ya, PPh pasal 21. Jadi di luar dari ketentuan ini, ya, berarti bukan objek pajak di pasal 21 ya. Ini kan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan ya. Kalau Undang-Undang PPN kan Undang-Undang 42 tahun 2009. Demikian Bu. Jadi ini posisinya bukan posisi sebagai objek pajak ya terhadap pemotongan dana transport itu sendiri. Jadi objek pajak ini adalah ya sudah disebutkan tadi, pesangon, uang manfaat pensiun dan lain-lain tidak tetap berupa upah harian, mingguan dan lain-lain. Jadi tidak termasuk bagian dari pemotongan ya, pemotongan dana transport. Ini yang saya pahami berdasarkan buku pajak penghasilan ya. Ini buku pajak penghasilan. Demikian Bu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak. Selanjutnya kita lanjut ke Ibu Susiani. Ya, pertanyaannya, apakah pengeluaran untuk servis dipungut pajak karena pernah audit di sekolah yang sudah menggunakan RKAS, ketika entry transaksi servis tidak muncul pungut pajaknya? Servis apa ini? Berkaitan dengan servis apa? Ibu Susiani mungkin bisa. Misalkan servis printer gitu Pak. Jadi kata Bendahara Bos itu ketika entry di aplikasi ERKS, itu biasanya kalau misal sewa itu langsung muncul PPh 23. Nah, itu untuk servis itu nggak ada muncul pajak. Nah, apakah servis itu dipungut pajak enggak gitu? Ya, kalau dia dibicara pasal 23 ya. Saya lihatkan lagi. Gimana? Pasal 23 ya. Iya, belanja servis. Itu dipungut enggak seharusnya? Dari ketentuan yang berlaku di pasal 23 ini buku pajak ya. Memang tidak bukan objek ya. Jadi bukan objek. Ini lihat, Ibu bisa lihat ini.
tarif objek pajak pasal 23 ya. Dulu. Dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus sejenis lain yang dipotong di pasal 21. 2% ya untuk sewa atau penghasilan lain dengan penggunaan harta, imbalan, jasa teknik, jasa manajemen konstruksi, jasa lainnya selain jasa yang dipotong di pasal 21. Jadi posisinya kalau jasa teknik, jasa manajemen konstruksi, jasa konsultan, jasa lainnya ya, selain jasa yang dipotong pasal 21 berarti termasuk objek pajak. Nah, kalau di satuan Alkas itu sendiri tidak termasuk di pasal 23 berarti sudah benar ya yang dimaksud di pasal 23 ini ya sebagai objek pajak ya, bahwa tidak muncul di detailnya di situ karena memang sudah didesain di pasal 23 ini sudah bukan bagian dari pajak pasal 23 Bu. Jadi tidak dipotong sebagai pajak pasal 23. Ini yang saya lihat berdasarkan kriterianya. Jadi kriterianya adalah ini Bu. Imbalan, apakah jasa lainnya termasuk dari 2% ya. Itu tidak termasuk ya, jasa lainnya. Oke. Sudah sisa. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Ipri ya untuk Ibu Susiani, semoga membantu. Selanjutnya Pak, Jadi ke pertanyaan Ibu Hisfarini. Untuk konsumsi, ya, jika sekolah salah menyetorkan pajak ke negara, bukan ke daerah, bagaimana rekomendasinya? Apakah ditarik kemudian disetorkan ke daerah atau dibiarkan saja? mungkin saya share sedikit ya. Ini ya. Jasa perbaikan itu Bu di objek PPH ya, yang bisa jadi objek pasal 23 ini ya. Ibu lihat ya. Jasa lainnya apakah termasuk perbaikan servis di ketentuan ini yang ada adalah cleaning service, jasa boga ya, konsultan, keamanan, event organizer, jadi tidak termasuk Bu. Jadi dia tidak termasuk kategori di pasal 23 ya tentang PPH. Kalau posisinya terlanjur lebih ya, ada kelebihan pembayaran atas pajak tersebut, maka yang dilakukan adalah tentu kita bisa menyampaikan klaim kepada kantor pajak bahwa ada kelebihan pajak. Jadi kelebihan pajak itu bisa kita ajukan klaim. Nah, ajukan klaim itu memang pengembaliannya memerlukan waktu yang lama. Jadi saya beberapa kepala sekolah yang saya sampaikan bahwa apabila ingin mengajukan klaim memang memerlukan waktu yang lama. Dan itu juga memerlukan waktu untuk antrian yang lama. Sehingga sebaiknya kalau ada kelebihan pajak pembayaran ya dianggap sebagai sedekah saja terhadap negara itu sendiri. Ya. Ataupun ketidakpatuhan terhadap mekanisme perpajakan. Demikian. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Ibu Erdawati. Buku pelajaran dikecualikan dari PPN. Apakah ada perbedaan antara buku wajib dengan buku yang sifatnya pengayaan dalam pengenaan PPN? Ya, kalau PPN itu kan barang kena pajak ya. Kalau untuk buku pelajaran Bu tidak dikenakan PPN ya, kecuali kepada pemilik ya kepada pemilik produksi itu sendiri ya. Jadi kalau untuk PPN itu yang bersifatnya kegiatan sekolah
dia dikenakan PPN ya. Itu yang berlaku. Iya, baik Pak. Cukup Pak. Ya. Ya. Selanjutnya Pak, kita ke pertanyaan Ibu Sri Wahyuni. Izin Pak, bukti potong yang dimaksud apakah sama dengan bukti bayar atau resi di kantor pos atau bank tempat pembayaran? Beda Bu, kalau bukti resi itu di kantor pos dengan bukti di bank setempat beda, ya beda bukti potongnya ya. Jadi sehingga ya karena memang masing-masing punya namanya pembedaan dalam menyusun bukti potong atas pembayarannya. Jadi kan bank kantor pos ini kan ditunjuk juga sebagai bank sebagai tempat menerima pembayaran atas semua jenis layanan publik, ya layanan pemerintah ya, atau pajak pemerintah. Sama juga dengan perbankan. Demikian. Beda Bu. Yang saya lihat beda kalau antara pajak bank dengan kantor pos. Ya, baik Pak. Sepertinya tadi pertanyaan dari Ibu Sri Wahyuningsi merupakan pertanyaan terakhir di kolom chat mengenai dengan materi malam ini, yaitu audit perpajakan dana BOS atau biaya operasi sekolah. Jadi mungkin Bapak narasumber atau Pak Kurniawan, silakan mungkin jika ada yang ingin disampaikan yang merupakan closing statement kita pada malam ini, Pak. Terima kasih. Ada yang menarik dari pertanyaan Ibu siapa itu Sri Wahyuningsi terhadap pemotongan jasa servis ya. Jadi jasa servis yang yang sudah terkat di aplikasi Arkas itu sendiri memang sudah bukan kategori jasa lainnya. Sebab yang masuk kategori jasa lainnya yang ada hubungannya dengan pekerjaan konstruksi ya, seperti yang ada hubungannya dengan pekerjaan konstruksi, sekalipun ada layanan servis ataupun layanan pekerjaan mekanikal atau elektrikal tersebut. Demikian yang bisa saya sajikan ya, nanti yang belum ada buku mohon maaf Pak, satu pertanyaan lagi Pak, mungkin bisa Pak? Oke. Iya Pak, ini dari Bapak Muhammad Iswandi. Dalam pengadaan barang dan jasa dana BOS, ada pengaturan pembelanjaan dengan menggunakan aplikasi Siplah. Harga barang dalam aplikasi tersebut apakah dari pusat atau kabupaten masing-masing? Karena kalau kita lihat harga barang dalam aplikasi Siplah jauh lebih besar dari SSH pemerintah daerah. Benar Asisha ya. Jadi vendor-vendor ya saya tanda kutip ya, saya lebih yakin kalau yang di LKPP ya. Jadi vendor-vendor yang ada di Siplah ini memang jauh lebih mahal barangnya ya, ketimbang harga-harga memang yang spesifikasinya sama di daerah. Untuk itu pertanyaan apakah wajib atau tidak, saya ketika melakukan pemeriksaan terhadap bendahara sekolah, saya sudah sampaikan kalau dia jauh lebih murah ya, jauh lebih efisien dan efektif, termasuk juga bisa dimanfaatkan segera mungkin, maka Siplah bukan pilihan, kecuali ya tidak ada jenis barang ataupun barang ya yang ada di daerah, maka Siplah adalah pilihan, ataupun e-katalog LKPP ada pilihan. Jadi kita tidak hanya ke Siplah, bisa ke e-katalog LKPP bisa gitu. Jadi kalau dia lebih mahal ya tentu kita cari yang murah, yang kualitas saja sama gitu. Karena memang
penentuan harga di SIPLA agak berbeda ya, penentuan harga di e-katalog LKPP. Jauh lebih selektif di e-katalog LKPP. Apabila ada yang lebih mahal dari barang yang dipasarkan, maka akan turun tayang. Kalau di LKPP itu akan turun, tidak ditayangkan lagi karena jauh lebih mahal dari harga yang ada di pasar. Kalau di SIPLA mungkin saya tidak tahu, yang pasti saya tidak merekomendasi SIPLA itu sebagai tempat belanja satu-satunya ya untuk belanja sekolah. Tapi di tempat lain masih jauh lebih baik ya. Demikian Pak Iswandi. Baik Pak, terima kasih Pak untuk jawaban dari pertanyaan Pak Iswandi. Semoga membantu Pak Iswandi untuk jawaban pertanyaannya. Ya, tadi sudah disampaikan juga closing statement dari narasumber kita mengenai dengan materi malam ini, yaitu audit perpajakan dana BOS. Sekali lagi Bapak Ibu peserta yang bergabung dalam webinar malam ini, kami ucapkan banyak terima kasih. Dan mohon maaf apabila selama berlangsungnya webinar tadi ada ada kendala jaringan, mohon maaf. Ya. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan untuk malam ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.